Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita pemahaman. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi, Ustadz mau menyapa dulu ya untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana, karena kita nggak bisa bertatap muka, mungkin lewat video ini saja Ustadz bisa menyapa anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, gimana kabarnya anak-anak Ustadz yang di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian yang di sana, Ustadz dan Ustazah yang di sini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan ini, di video ini, insya Allah kita akan belajar fikih ya, melanjuti pembelajaran sebelumnya ya, melanjuti pelajaran yang sudah lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang mandi wajib. Nah, sekarang kita di pertemuan ini kita akan membahas tentang khitan di pelajaran kedua. Tapi seperti biasa dulu, sebelum kita memulai pembelajaran ini ya, seperti biasa, mari kita baca doa, atau paling tidak kita memulainya dengan basmalah. Tapi di pertemuan ini Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz di sana ya untuk membaca doa sebelum belajar. Ayo anak-anak Ustadz yang di rumah, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca doa tadi, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang khitan. Nah, di sini kita pertama-tama dulu Ustadz mau menjelaskan pengertian daripada khitan. Kalau kada tahu khitan jadi orang Banjar itu apa? Basunat. Nah, basunat. Nah, apa itu khitan? Apa itu basunat? Nah, basunat atau berkhitan menurut bahasa artinya adalah memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki, itu khitan ya. Khitan secara bahasa yaitu memotong sebagian anggota badan tertentu, yaitu di ujung kemaluan. Nah, itu disebut dengan khitan. Ya, itu pengertian daripada khitan secara sederhana. Selanjutnya apa? Sejarah khitan. Nah, asal mula khitan ini kapan? Nah, dalam sejarah Islam, khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti sebelumnya Nabi Muhammad sudah ada disyariatkannya khitan, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Nah, beliau berkhitan itu ketika usia beliau 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Nah, beliau sesuai ya dengan zamannya, dengan postur badan beliau yang sangat besar. Berbeda kalau kita sekarang pakai kapak lari anak-anak ya. Nah, di sini ya, itu usia beliau 80 tahun, yaitu menerima perintah untuk berkhitan. Dan setelah itu disusul oleh putra beliau, yaitu Nabi
Ismail. Nabi Ismail itu ketika itu berusia 13 tahun. Nah, itulah sejarah asal mulanya disyariatkannya khitan. Intinya disyariatkannya khitan ini ya berarti sebelum zamannya Nabi Muhammad, sebelum dapat zamannya Nabi Muhammad, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada anak-anak kalau ditanya sejarah khitan asal mulanya pada zaman siapa, Nabi siapa, yaitu Nabi Ibrahim. Ingat, Nabi Ibrahim berkhitan menggunakan kapak. Kita sekarang nyaman, enak, menggunakan gunting, pakai laser dan sebagainya, gampang. Bayangkan kalau sekarang kita masih menggunakan kapak, gimana ya. Alhamdulillah kita sekarang diberi kemudahan ya, dimudahkan dengan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu hukum khitan. Apa hukumnya khitan? Khitan bagi laki-laki wajib yang dilakukan sebelum balik. Artinya berkhitan bagi seorang laki-laki sebelum balik itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan bagi perempuan hukumnya adalah sunnah, hanya sebagai penghormatan. Nah, hukum ya bagi laki-laki yang belum balik itu adalah wajib hukumnya berkhitan. Makanya khususnya laki-laki nih, jangan takut berkhitan, ada sakit. Nggak terasa. Kenapa banyak manfaatnya nanti ya bagi orang yang berkhitan. Makanya jangan takut. Nah, pelaksanaan khitan disunahkan dilakukan saat masih bayi. Nah, bayi berumur 7 hari karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya. Siapa? Yaitu Hasan dan Husain di hari ke-7. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tapi ada juga pendapat lain ya. Pendapat lain menyatakan khitan dilakukan ketika berumur 7 hingga 10 tahun. Kenapa kita disuruh berkhitan pada umur 7 sampai 10 tahun? Karena di situ kita diperintahkannya sholat. Dan selain itu juga kita masih belum balik. Kenapa? Karena orang yang belum berkhitan itu masih masih di dalam dirinya itu masih belum bersih, masih ada kotoran najis di dalam dirinya. Ketika dia kencing, kalau dia belum berkhitan, nah air kencingnya itu masih lengket di kemaluannya tersebut. Makanya kalau dia sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah itu harus suci daripada hadas dan najis. Sedangkan orang yang belum bersunat atau berkhitan itu masih di dalam badannya masih ada najis. Makanya kita dianjurkan untuk berkhitan itu sebelum balik. Kenapa? Karena sesudah balik, kalau dia melaksanakan ibadah tidak memenuhi syarat, maka ibadahnya sia-sia, tidak sah. Itu ya, kenapa sebabnya kita berkhitan disuruh sebelum balik. Nah, selanjutnya apa hikmahnya? Nah, lihat di antara hikmah bagi orang berkhitan tadi. Ya, pertama mengikuti sunnah, yaitu ajaran para nabi. Ya, kita mengikuti ajaran para nabi. Yang kedua adalah menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Nah, perbedaannya antara orang kafir dan orang muslim itu adalah salah satunya selain sholat, yaitu basunat atau berkhitan. Nah, selanjutnya bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Nah, kita akan terhindar daripada najis. Tadi saya sampaikan bahwasanya ketika orang buang air kecil, kalau dia belum bersunat, itu najisnya masih menempel di kemaluannya tersebut. Kalau masih menempel najis, maka ibadahnya tidak sah. Apalagi dia sudah balik, ibadahnya tidak sah, sia-sia, masih tidak sah ibadahnya, masih dihitung dengan tidak melaksanakan ibadah, dihitung dengan berdosa. Nah, yang keempat apa hikmahnya bagi orang melaksanakan khitan? Dapat membantu kelancaran buang air kecil. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari penyakit kelamin. Nah, itulah diantara hikmah
berkhitan. Nah, jadi bagi anak-anak Ustadz yang di rumah sana yang belum berkhitan, ayo dari sekarang ya, mumpung keadaan kita seperti ini, kalian banyak di rumah, maka berkhitanlah dari sekarang. Ya, jangan sampai menunggu nanti sampai kalian balik, sampai kalian sudah dewasa. Kalau kalian sudah dewasa belum berkhitan, ya kalian masih masih di dalam anggota badan kalian itu tersimpan najis yang mengakibatkan ibadah kalian tidak sah. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ya, pengertian balik secara bahasa adalah sampai. Itu arti balik. Balik itu sampai. Maksudnya telah sampai usia seorang pada tahap kedewasaan. Nah, secara hukum Islam, seorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, serta mencapai usia tertentu, keadaan tertentu. Bagi laki-laki dan perempuan itu balik, ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mengetahui mana yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Itu adalah orang yang sudah balik. Selain itu juga balik itu merupakan suatu di mana seorang telah dibebani kewajiban atau disebut dengan taklif, kewajiban syariat. Nah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Artinya dia dibebani, dia sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalau seandainya dia tidak melaksanakan ibadah tersebut, dia dihitung dikenakan berdosa. Nah, berbeda dengan anak yang sebelum balik. Kalau dia mengerjakan ibadah seperti sholat dan sebagainya, dia masih tidak dicatat dengan dosa. Karena apa? Karena dia belum balik, karena belum dibebani syariat Islam. Berbeda dengan orang yang sudah balik, dia sudah dibebani syariat Islam. Makanya tadi kalau dia sebelum bersunat, belum berkhitan. Nah, kalau dia belum berkhitan makanya berkhitan itu disuruh sebelum balik. Jangan sampai ketika sudah balik, sudah dewasa, sudah besar, sudah kakek baru berkhitan. Jangan. Berarti selama dia beribadah tadi, ya, kalau sudah balik, sesudah balik tadi baru dia berkhitan. Nah, selama dia belum berkhitan tersebut, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Nah, adapun tanda-tanda balik bagi laki-laki, diantaranya ihtilam. Ihtilam itu adalah keluar air mani, yaitu disebabkan dengan bermimpi. Ya, bermimpi seseorang, yaitu bermimpi seperti antara seorang suami istri yang melakukan antara suami istri. Nah, keluarlah dengan air mani, itu disebut dengan ihtilam. Yang kedua adalah tanda-tanda balik telah sampai umur 15 tahun, ya. Minimal itu ada 12 tahun, ya. Pada usia itu seorang telah sampai pada kesempurnaan akal, karena pada saat itu seorang laki-laki itu sudah mencapai kesempurnaan akalnya untuk berpikir. Yang terakhir tanda balik diantaranya adalah telah tumbuh bulu di kemaluannya. Itu banyak tumbuh bulu-bulu kemaluan. Nah, itulah tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Kemarin atau sebelumnya itu sudah kita membahas balik bagi seorang perempuan. Nah, sekarang adalah balik bagi seorang laki-laki. Nah, itulah pertemuan kita hari ini, ya, untuk anak-anak Ustadz. Ya, intinya kita membahas hari ini adalah membahas tentang khitan. Khitan ini adalah salah satu kewajiban yang wajib kita laksanakan, khususnya bagi laki-laki. Bertujuan apa? Bertujuan supaya kita terhindar daripada penyakit kelamin, supaya kita terhindar daripada najis di anggota tubuh kita, supaya kita selalu bisa bersih dan suci. Kalau kita masih menempel najis di anggota badan kita,
ibadah kita seperti sholat, tawaf, dan sebagainya itu tidak sah. Kenapa? Karena ibadah tersebut harus disyaratkannya sahnya salat itu harus suci daripada hadas dan najis. Kalau kita masih bernajis, berarti kita tidak sah ibadah sholat kita atau tawaf kita. Nah, Ustaz harapkan buat anak-anak Ustaz yang di rumah sana yang belum berkhitan, ayo sekarang mulai ayo dari sekarang berkhitan, jangan menunggu ya, jangan menunggu tua. Jangan menunggu sudah ganal baru mau berkhitan. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Ustaz yang di rumah sana ya. Ustaz maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan lewat video ini. Ya, bagi anak-anak Ustaz yang di rumah sana yang kurang paham, bisa saja langsung baca bukunya atau bisa langsung bertanya sama Ustaz, chat Ustaz lewat WA atau SMS boleh. Silahkan ya, asal jangan mancet atau nelpon Ustaz tengah malam aja. Insya Allah kalau Ustaz, insya Allah Ustaz balas ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz tutup, kita akhiri dulu pembelajaran ini sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz akhiri pertemuan ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.